hari ini, marilah kita sama-sama membacakan suratul Fatihah 3 kali suratul Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وعليهم. أعوذ بالله من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Baik. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahim kembali. Insyaallah dalam kesempatan ini kita akan membahas satu tema tentang Nabi dan Rasul. Sebetulnya ada tema yang akan nyambung dengan materi-materi yang pernah kita bahas sebelumnya. Sebagaimana maklum kita pernah bahas tentang Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi. Insyaallah ada PR kita untuk membahas Masjidil Aqsa. Namun untuk membahas Masjidil Aqsa, mungkin alangkah baiknya ketika kita membahas dulu tentang Nabi dan Rasul. Karena ini erat kaitannya hubungan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa dengan diutusnya para Nabi dan Rasul. InsyaAllah mudah-mudahan kalau ada kesempatan di lain waktu kita akan membahas Masjidil Aqsa. Dan berhubungan kita sudah masuk ke bulan Rajab juga Pak Bu ya. Ini adalah momentum sebetulnya pembahasan tentang Masjidil Aqsa. Kenapa? Di dalam bulan Rajab ini ada satu kejadian yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj yang menghubungkan antara sejarah Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Baik, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang Nabi dan Rasul. Tentunya pertama kita mencoba untuk memahami dulu apa artinya Nabi dan Rasul. Bapak Ibu sekalian, ketika mendefinisikan Nabi dan Rasul, di antara para ulama ada perbedaan pendapat. Secara umum ada dua pendapat Bapak Ibu sekalian. Pendapat pertama adalah mereka yang mengatakan bahwa di antara Nabi dan Rasul itu ada perbedaan. Yang kedua mengatakan antara Nabi dan Rasul tidak ada perbedaan. Dalam segi apa? Kita lihat di sini definisi pertama yang mengatakan bahwa antara Nabi dan Rasul ada perbedaan. Mengatakan Nabi manusia yang diberikan wahyu oleh Allah. Ya. Pertama manusia, kemudian diberikan wahyu oleh Allah. Baik diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya ataupun tidak. Ini definisi Nabi. Jadi manusia diberikan wahyu oleh Allah. Ya. Baik dia diperintahkan untuk menyampaikan apa yang diwahyukan kepada umatnya ataupun tidak. Itu adalah definisi Nabi. Adapun Rasul, sama-sama manusia, sama-sama diberikan wahyu oleh Allah. Bedanya apa? Kalau Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, kalau Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada umatnya. Nah, ini definisi pertama. Ya, beberapa ulama mendefinisikan seperti ini dan ini adalah definisi yang umum dipakai. Perbedaan antara Nabi dan Rasul, Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, sedangkan Rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Di definisi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan bahwa Nabi dan Rasul adalah sama-sama manusia, diberikan wahyu oleh Allah, dan sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, ini pendapat yang kedua. Ada ulama yang mengatakan
Nggak bisa, masa seorang nabi diberikan wahyu oleh Allah tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sementara kita pun umat seorang nabi, manusia biasa, diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan sesuatu kepada umat yang lain. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun hanya dengan satu ayat. Kita saja diperintahkan untuk menyampaikan. Masa seorang nabi diberikan wahyu oleh Allah tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya? Maka menurut ulama-ulama ini, mereka mengatakan bahwa baik nabi maupun rasul sama-sama manusia, sama-sama diberikan wahyu oleh Allah dan sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Tapi meskipun demikian tetap ada perbedaan. Apa itu yang membedakan? Yang membedakan di antara nabi dan rasul, Rasul membawa syariat secara mandiri kepada umat yang telah menyimpang dan harus diluruskan kembali. Jadi kalau dia seorang rasul, maka dia akan membawa syariat mandiri, tidak ada hubungannya dengan syariat rasul sebelumnya. Ya, artinya apa? Mengganti syariat nabi sebelumnya. Sedangkan nabi hanya diberi tanggung jawab memperkuat pengamalan syariat yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini perbedaan antara nabi dan rasul, meskipun sama-sama diperintahkan menyampaikan kepada umatnya, akan tapi tetap ada perbedaan. Apa itu? Ketika dia seorang nabi, maka tugasnya bukan untuk memperbaharui syariat, tapi untuk melanjutkan, menguatkan pengamalan syariat yang sudah datang kepada rasul sebelumnya. Sedangkan rasul datang untuk membawa syariat yang baru. Ini perbedaan antara nabi dan rasul. Baik. Ada beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang kita harus fahami, kita harus ketahui, dan kita harus yakini tentang nabi dan rasul. Yang pertama, para nabi dan rasul para nabi dan rasul adalah makhluk Allah yang paling mulia. Surah Al-An'am ayat 86. Allah mengatakan, Asta'idzu billah, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan setiap nabi dan rasul kami memberikan keutamaan kepada mereka 'alal 'alamin, di atas seluruh alam. Jadi para nabi, para rasul adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama yang harus kita tahu, yang harus kita fahami dan harus kita yakini. Yang kedua, setiap nabi dan rasul diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu nabi, kalau itu rasul, pasti diberikan mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu hal yang luar biasa, di luar kebiasaan. Kalau biasanya dibakar itu ketika kita terkena api, maka akan terasa panas. Yang terkena api akan terbakar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke kobaran api yang begitu luar biasa, kemudian tidak terbakar. Kenapa tidak terbakar? Allah menghendaki seperti itu. Kata Allah, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Kemudian api yang secara adat, secara kebiasaan, membakar sesuatu yang dilahapnya, membakar sesuatu yang dia kena, tapi Nabi Ibrahim tidak terjadi padanya. Artinya apa? Di luar kebiasaan. Yang terjadi pada nabi dan rasul untuk apa? Mengukuhkan serta menjadi bukti kebenaran akan kenabian dan kerasulan di hadapan umatnya. Ini yang dinamakan dengan mukjizat. Nah, kalau di luar daripada ini, ada sesuatu yang keanehan luar biasa. Tapi bukan nabi dan rasul, bukan mukjizat itu. Nanti ada nama-nama yang lain. Nanti ada nama-nama yang ada yang disebut karamah, ada yang disebut ma'unah. Bahkan ada yang disebut dengan istidraj, ada yang disebut dengan sihir. Itu sesuatu yang luar biasa. Tergantung siapa yang melakukannya, terjadi kepada siapa, maka nanti penamaannya kan berbeda-beda. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau zaman sekarang ada yang mengaku sebagai nabi dan rasul, kemudian memperlihatkan sesuatu yang aneh, apakah itu adalah mukjizat? Bukan. Ketika seseorang mengakui dirinya sebagai nabi dan rasul, secara pasti dari awal sudah bisa terbantahkan bahwa yang akan dia tunjukkan sebagai sesuatu yang aneh adalah sihir. Kenapa? Karena secara syariat nanti kita akan lihat bahwa nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, Allah telah mengutus para nabi dan rasul
yang jumlah pastinya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah telah mengirimkan Nabi, telah mengutus para Rasul. Berapa jumlahnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dalam surah Al-Mu'min ayat 78 Allah mengatakan, "Walaqad arsalna rusulan," dan sungguh kami telah utus para rasul, "min qablika," sebelummu wahai Muhammad, "minhum," di antara mereka, "man qasasna 'alaika," ada yang kami ceritakan kisahnya kepadamu, "wa minhum," dan di antara mereka, "man lam naqsus 'alaik," ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Dari sini berarti kalau kita melihat dalam Al-Qur'an, berapa sih jumlah nabi dan rasul? Maka itulah yang diceritakan oleh Allah. Di luar itu begitu banyak nabi dan rasul yang tidak diceritakan oleh Allah. Oleh karena itu kalau ditanya berapa jumlah nabi, berapa jumlah rasul, maka yang paling cocok sebagai jawaban hanya Allah yang tahu. Baik. Jadi yang ketiga yang harus kita imani, yang ketiga yang harus kita yakini, Allah telah mengutus nabi dan rasul, yang tahu jumlahnya adalah Allah. Baik. Yang keempat yang harus kita imani, ketika ditanya tentang jumlah nabi dan rasul, nyambung dari poin sebelumnya yang ketiga, ada riwayat yang mengatakan jumlah nabi itu 124.000. Riwayat yang lain mengatakan jumlah nabi itu 224.000. Jadi ada yang mengatakan, riwayat yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan jumlah nabi itu 224.000. Jumlah rasul, ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 315. Ini riwayatnya ada semua. Akan tetapi sikap yang paling hati-hati ketika ditanyakan berapa jumlah nabi dan rasul, maka sikap kita yang paling hati-hati adalah tidak menyebutkan secara pasti tentang jumlahnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan menganggap nabi orang yang sebenarnya bukan nabi, dan begitu sebaliknya, menganggap bukan nabi padahal dia nabi gitu. Ada dua riwayat Bapak Ibu. Ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan 224.000. Kalau kita dengan yakin mengatakan jumlah nabi 124.000, khawatirnya yang benar itu 224.000. Berarti yang 100.000 kemana? Kita tidak akui mereka sebagai nabi, bahaya. Kalau kita mengatakan 224.000, padahal yang benarnya 124.000 misalkan, berarti kita menganggap 100.000 orang sebagai nabi padahal bukan nabi. Jadi yang jawaban yang paling hati-hati kata para ulama ketika ditanya berapa jumlah para nabi yang tahu hanyalah Allah. Tapi ada riwayat mengatakan 124.000, ada yang mengatakan 224.000. Gak apa-apa menyebutkan bilangan ini tapi dengan tidak memastikan. Baik. Dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim dan Al-Baihaqi, qultu ya Rasulullah ayyul anbiya kana awwal. Siapa nabi yang pertama? Qala Adam. Kata Rasulullah SAW, nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, wa nabiyyun kana, apakah Nabi Adam itu nabi? Qala na'am, Nabi Adam itu nabiyyun nabi. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kam al-mursalun, berapa jumlah para rasul? Qala 300 wa bid'ata asyar. Kata Rasulullah SAW, 300 sekian belas jumlahnya. 300 sekian belas. Bisa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 300 sekian belas kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain, qultu ya Rasulullah kamil anbiya, berapa jumlah para nabi? Qala 100,000 wa 20,000. 100,000, 100,000, wa 20,000, 20,000, 124,000. Dalam satu riwayat. Qultu ya Rasulullah kam ar-rusul min dzalik? Dari jumlah sekian banyaknya para nabi, berapa rasul diantaranya? 313 jamman ghafiran. Kata Rasulullah SAW, 313, jumlah yang sangat besar kata beliau. Hadis yang lain mengatakan, ya Rasulullah kam wafa'iddatul anbiya, berapa jumlah para nabi? Qala 124,000, 124,000 kata Rasulullah SAW. Ar-rusul min dzalika, adapun jumlah para rasul di antara mereka 300, 315. Jadi ada beberapa riwayat mengatakan jumlah rasul 313 atau 315. Jumlah nabi 124.000, 224.000. Hal berikutnya yang perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian. Nabi pertama adalah Nabi Adam. Dalam hadis yang tadi itu sudah kelihatan.
Nabi terakhir dan yang paling mulia dan yang paling utama adalah siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi, ya Rasulullah, ayyul anbiya kana awal? Siapa nabi pertama kali? Qala Adam. Jawaban Rasulullah SAW, nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Ya, dalam hadis yang kedua, diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qala, fuddiltu 'alal anbiya bisittin. Aku dilebihkan daripada nabi-nabi yang lain. Aku diberikan fadilah keutamaan daripada nabi-nabi yang lain dengan 6 hal. Salah satunya apa di sini? Salah satunya adalah wa ursiltu ilal khalqi kaffah. Aku diutus untuk seluruh sekalian makhluk. Wa khutima bi an-nabiyyun, denganku ditutuplah risalah para nabi, kata Rasulullah SAW. Dari sini digambarkan bahwa nabi terakhir dan nabi paling mulia, paling utama di antara nabi-nabi yang lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi memiliki 4 sifat tambah 1. Jadi ada yang dipisahkan tuh 4 sifat, tapi yang 1 tetap dibahas dalam pembahasan yang lain. Ada yang langsung mengatakan sifat nabi ada 5 gitu. Nggak apa-apa ini. Yang penting kita paham. Ada 4 sifat Nabi, yang satunya dibahas belakangan, tidak jadi masalah. Apa itu 4 sifat? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ada satu lagi apa? Ma'sum. Apa itu ma'sum? Terjaga dari dosa. Jadi ada 5 sifat para Nabi. Pertama, siddiq, benar dalam ucapannya. Baik ucapan mereka tentang ilmu syariat yang mereka diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, ataupun benar dalam pembicaraan dalam hal yang lain. Misalkan kalau ada seorang nabi mengatakan, tadi saya sudah makan, misalkan, maka benarlah ucapan itu. Jadi apakah ucapan itu berkenaan dengan ilmu syariat atau berkenaan dengan kehidupan sehari-hari? Maka semuanya itu adalah benar dari seorang Rasul. Yang kedua, amanah, menyampaikan apa yang jadikan titipan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Ada tabligh, menyampaikan. Ada fatanah, cerdas. Yang keempat, yang kelima adalah ma'sum, terjaga dari perbuatan dosa. Selanjutnya, setiap muslim memiliki kewajiban mengimani seluruh nabi yang diutus Allah, baik yang disebut dalam Al-Qur'an maupun tidak. Jadi kita sebagai seorang muslim harus mengimani, mempercayai bahwa Allah sudah mengutus para nabi yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Baik nabi itu disebutkan dalam Al-Quran ataupun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan bahwa sebagian mereka diberikan kitab dan suhuf. Sebagaimana tadi surah Al-Mu'min juga ada, An-Nisa juga dengan nada yang sama Allah mengatakan, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik. Ada rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu min qablu, sebelum kalian. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada juga para rasul yang tidak kami ceritakan kisahnya kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala bertakallum dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ini juga surah Al-Mu'min dengan nada yang sama mengatakan beberapa dari nabi diceritakan, adapun nabi-nabi yang lain tidak diceritakan. Yang lain, adapun nabi-nabi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, maka setiap muslim memiliki kewajiban mengimani dan mengetahui mereka secara terperinci, serta mengajarkannya kepada keluarga dan anak-anaknya. Jadi kalau pembahasannya nabi yang namanya ada dalam Al-Quran, maka masing-masing daripada kita perlu mengimani satu persatu secara terperinci. Nah, di sini para ulama ada yang mengatakan, menafsirkan bahwa oh, kalau begitu setiap muslim wajib tahu nama-nama nabi yang termaktub, tercatat di dalam Al-Quran. Ada lagi ulama yang mengatakan, wah itu kan lumayan banyak, bukan 1, 2, 3. Ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 28. Terus apakah kita harus hafal semuanya? Kata ulama yang pertama tadi harus hafal. Kata ulama yang kedua tidak harus hafal. Tapi kita yang pasti harus mengimani satu persatu di antara mereka. Jadi kalau dikatakan, apakah Nabi Hud adalah Nabi? Maka kita harus meyakini, betul, saya mengakui, saya meyakini bahwa Nabi Hud adalah Nabi. Apakah Salih, Nabi Salih adalah Nabi? Saya mengimani bahwa Nabi Salih adalah Nabi. Kenapa? Nama-nama ini, Nabi Hud, Nabi Salih, itu termaktub di dalam Al-Quran. Jadi satu ulama mengatakan bahwa
wajib hafal tahu nama-nama nabi yang ada dalam Al-Quran. Ulama yang lain mengatakan tidak harus hafal semuanya. Tapi kalau ditanya apakah mereka nabi, ketika itu adalah nabi-nabi yang termaktub dalam Al-Quran, maka tidak ada jawaban yang harus kita jawab kecuali meyakini bahwa mereka adalah nabi dan rasul. Baik, nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran terbagi menjadi 3 kelompok, Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Pertama, nabi-nabi yang secara jelas namanya disebutkan dalam Al-Quran dan diyakini sebagai nabi secara ijma'. Jadi jelas, by name, namanya disebutkan di dalam Al-Quran dan diyakini sebagai nabi secara ijma'. Namanya ada, kemudian ulama sepakat bahwa mereka adalah nabi. Mas, ada yang diceritakan panjang lebar, Nabi Musa alaihissalam ceritakan panjang lebar. Ada yang hanya namanya saja disebutkan. Yang pasti, poin yang pertama, bagian pertama, nabi-nabi yang secara jelas namanya disebutkan dalam Al-Quran, kemudian para ulama sepakat bahwa mereka adalah nabi. Bagian kedua, Bapak Ibu sekalian, nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran, namanya disebutkan, tetapi terdapat ikhtilaf, perbedaan pendapat dalam hal kenabiannya. Jadi namanya disebutkan dalam Al-Quran, tapi diperdebatkan, diikhtilafkan, apakah nama yang disebutkan tadi adalah nabi atau bukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, nabi yang kisahnya terdapat dalam Al-Quran akan tapi tidak disebutkan namanya. Jadi ceritanya, kisahnya disebutkan akan tetapi namanya tidak disebutkan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, cerita nabi dan rasul dalam Al-Quran terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, namanya disebutkan, para ulama bersepakat ijma' meyakini bahwa semuanya itu adalah nabi. Pertama. Yang kedua, disebutkan namanya dalam Al-Quran, akan tetapi diikhtilafkan, diperdebatkan, apakah nama tersebut adalah nabi atau bukan. Ketiga, ceritanya diceritakan, kejadiannya diceritakan, sosoknya diceritakan, tapi namanya tidak disebutkan. Jadi ada 3 kelompok Bapak Ibu sekalian. Kita lihat. Yang pertama, kelompok pertama, nabi-nabi yang secara jelas namanya disebutkan dalam Al-Quran dan diyakini sebagai nabi secara ijma', itu ada 25. Yang 25 nabi ini, 18 nama disebutkan dalam ayat yang sama. Bukan ayat yang sama, di dalam 3 ayat berurut-urut. Surah Al-An'am, ayat 83 sampai ayat 86. Mana? Sini. Astagfirullah billah wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina. Ini beberapa nabi, Nuh, Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut alaihi wassalatu wassalam. Ada 18 nama itu disebutkan secara berurutan di dalam surah Al-An'am 83-86. Nabi-nabi yang lain, ada 7 nama nabi-nabi yang lain, yang disepakati bahwa mereka adalah nabi, itu disebutkan dalam ayat-ayat yang berbeda. Ali Imran 33, Innallaha astafa Adam. Nabi Adam disebutkan di sini. Surah Hud ayat 50, wa ila 'adin akhahum Huda. Surat Hud ayat 61, wa ila Thamud akhahum Salihah, Nabi Salih. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba, Nabi Syu'aib. Wa Ismail wa Idrisa wa Dzulkifl. Nabi Idris, Nabi Dzulkifl disebutkan di sini dalam Hujurat ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Baik, jadi 18 nama disebutkan di tempat yang sama, 7 nama disebutkan di tempat yang berbeda di dalam Al-Quran. Jumlahnya 25 nabi yang namanya disebut, diyakini semuanya adalah nabi dan rasul. Maka ketika kita dulu kecil, itu selalu dihafalkan tuh. Nabi-nabi yang wajib diyakini sebagai nabi. Kenapa wajib? Karena ada dalam Al-Quran dan disepakati mereka sebagai nabi. Kalau kita ragu akan kenabian salah satu dari 25 orang tersebut, maka sama dengan meragukan sebagian ayat daripada Al-Quran. Dan konsekuensinya berat. Meragukan, jangankan satu ayat, satu huruf dari Al-Quran bisa mengantarkan kepada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Bagian yang kedua, kelompok yang kedua Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran tetapi terdapat ikhtilaf dalam hal kenabiannya. Apakah mereka nabi atau bukan? Yang pertama Dzulqarnain dalam surah Al-Kahfi 83-86.
Astagfirullah billah, yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dzulqarnain adalah sosok yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, bahkan ceritanya diceritakan dalam Al-Quran, tapi apakah dia nabi atau bukan diperdebatkan, diikhtilafkan. Dari mana kok bisa diikhtilafkan? Kita lihat dalam ayat 86 Bapak Ibu sekalian. Qulna ya dzal qarnain. Apa artinya? Qulna, kami mengatakan, kata Allah, kami mengatakan, ya dzal qarnain, wahai dzal qarnain. Di sini artinya Allah Subhanahu wa taala mengajak ngobrol kepada siapa? Dzulqarnain. Tadi kriteria di awal definisi nabi apa? Seorang manusia yang diberikan wahyu. Ada ulama yang mengatakan kalau di sini Allah ngajak ngobrol Dzulqarnain, kalau bukan wahyu apa? Maka dari sini kemudian ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah nabi. Kenapa? Karena diajak komunikasi oleh Allah. Artinya secara tidak langsung berarti bisa disimpulkan Dzulqarnain menerima wahyu dari Allah. Yang kedua, Luqman. Diceritakan dalam Al-Quran. Walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini juga sama. Ada beberapa ayat yang Allah ngajak ngobrol langsung dengan Luqman. Yang ketiga, Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah, dzalika qauluhum bi afwahihim. Surah Taubah ayat 30. Sosok Uzair ini namanya disebutkan Uzair di dalam Al-Qur'an. Tapi apakah dia nabi atau bukan, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan nabi. Yang keempat, Tubba. Tubba. Ahum khairun am qaumu Tubba. Apakah mereka yang lebih baik atau kaumnya Tubba? Tubba ini kemudian adalah sosok, meskipun hanya gelar. Dulu sempat kita bahas. Tubba itu adalah gelar untuk pemimpin Yaman. Orang-orang Himyar yang ada di Yaman, pemimpinnya diberi gelar Tubba. Sama seperti orang Mesir pada masanya memberikan gelar kepada pemimpinnya dengan nama Fir'aun. Orang Irak, Babylon ya, memberikan gelar kepada pemimpinnya dengan nama Namrud. Najasyi juga sama, gelar yang diberikan kepada penguasa. Nah, termasuk Tubba di sini. Ini juga namanya disebutkan, akan tetapi diperdebatkan apakah dia nabi atau bukan. Ini bagian yang kedua. Kelompok yang ketiga. Bapak Ibu sekalian, dalam hal yang seperti ini, kalau ada dalam Al-Quran namanya, tapi diperdebatkan, bukan ijma'. Maka ketika ada seorang mengatakan, oh menurut saya Dzulqarnain bukan nabi, menurut saya Luqman bukan nabi, maka tidak lantas mengeluarkan dia dari keimanan. Yang bahaya itu, yang sudah menjadi ijma', konsensus para ulama mengatakan 25 ini namanya disebutkan dan sepakat semuanya bahwa mereka adalah nabi. Ketika salah satu saja kita ragu, maka meragukan Al-Quran. Konsekuensinya, na'udzubillah, keluar dari Islam. Tapi karena 4 nama ini bukan mujma'un alaih, bukan sesuatu yang sifatnya konsensus, tapi ikhtilaf, sehingga tidak ada masalah ketika ada seorang mengatakan saya tidak meyakini bahwa mereka nabi, tidak ada masalah. Baik, lanjut. Nabi yang kisahnya terdapat dalam Al-Quran, akan tetapi tidak disebutkan namanya. Ada siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Ada siapa? Nabi Yusha alaihissalam. Nah, ini diabadikan surah Al-Kahfi 62 sampai 65. Di sana disebutkan apa? Falamma jawaza. Ketika mereka berdua lewat. Qala, Nabi Musa alaihissalam berkata lifatahu, kepada pemuda yang menyertainya. Qala, yang berkata di sini siapa? Nabi Musa alaihissalam. Lifatahu, pemuda yang menyertainya siapa? Para ulama dalam ketika menafsirkan ini, orang yang menemani Nabi Musa dalam perjalanan ini adalah yang bernama Yusha, yang kemudian akan mewarisi kenabian setelah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Disebutkan namanya? Tidak. Tapi disebutkan ceritanya di sini. Bahkan diabadikan dengan kata lifatahu, pemuda yang menyertai Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di sini di cerita yang akan datang kemudian diteruskan fawajada, maka mereka berdua, siapa? Nabi Musa alaihissalam dan Yusha bin Nun alaihissalam. Mereka berdua menemukan, bertemu dengan siapa?
abdan, seorang hamba, min ibadina, dari hamba-hambaku, atainahu rahmatan, yang kami berikan kepadanya rahmat, min indina, dari sisiku, dari sisi kami, kata Allah, wa 'allamnahu, dan kami ajarkan kepadanya, min ladunna ilma, keilmuan dari sisi kami. Min ladunna, maka muncul dari sini ilmu laduni, ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa abdan yang dimaksud di sini? Hamba yang dimaksud di sini siapa? Para ulama ketika menafsirkan, mereka mengatakan yang ditemui oleh Nabi Musa dan Nabi Yusha alaihi salam dalam perjalanannya adalah Nabi Khidir alaihi salam. Namanya disebutkan dalam Al-Quran? Tidak, Nabi Khidir tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tapi ceritanya disebutkan di dalam Al-Quran. Di sini berarti ada Nabi Khidir disebutkan ceritanya, ada Nabi Yusha alaihi salam juga sama disebutkan ceritanya. Baik. Ada juga di luar Al-Quran nama Nabi yang disebutkan dalam hadis. Pertama siapa? Nabi Syit. Wa kana nabiyan. Dalam hadis Rasul mengatakan wa kana nabiyan. Nabi Syit ini adalah seorang nabi. Dalam tafsir Ibn Katsir, binassil hadis alladhi rawahu Ibn Hibban. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibn Hibban fi sahihi, dalam kitab sahihnya Ibn Hibban, an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar, marfu'an, sebagai hadis yang marfu', annahu unzila alaihi 50 sahifah. Bahwasanya telah diturunkan kepada Nabi Syit 50 suhuf. Tadi di awal kita bahas, Nabi dan Rasul ada yang diberikan kitab, ada yang diberikan suhuf. Nah, suhuf diantaranya 50 suhuf itu diberikan kepada Nabi Syit alaihissalam. Bisa Syit, bisa Syis, bisa. Oke. Kemudian yang kedua, Nabi Yusha alaihissalam. Ini juga sama, namanya disebutkan dalam hadis. Oke. Ghaza nabiyyun minal anbiya, kata Rasulullah SAW, ada seorang nabi di antara para nabi yang berjuang, yang berperang, melakukan ghaz. Ghaza itu berjuang, berperang. Faqala, nabi itu berkata, lisyamsi, kepada matahari. Nabi tersebut berjuang, berperang, dan berkata kepada matahari. Berkata apa? Anta ma'muratun wa ana ma'murun. Wahai matahari, engkau adalah pesuruh Allah, aku juga sama pesuruh Allah. Engkau melaksanakan tugas dari Allah, aku pun sama melaksanakan tugas dari Allah. Allahumma basha alayya syai'a, ala syai'a. Ya Allah, tahanlah matahari, kata siapa? Kata Nabi Yusha. Ini dalam satu hadis. Tidak disebutkan namanya dalam hadis ini. Hanya disebutkan ada seorang nabi yang lagi berperang, berbicara kepada matahari. Wahai matahari, engkau adalah petugas Allah, engkau melaksanakan suruhan Allah, saya juga sama. Maka aku menyuruhmu untuk berhenti, kata siapa? Nabi Yusha alaihissalam. Tapi dalam hadis yang lain ditafsirkan, inna syamsa lam tuhbas. Sesungguhnya matahari tidak pernah berhenti dari peredarannya, illa liyusha, kecuali kepada Nabi Yusha. Kapan? Layali sara ila baitil muqaddas, ketika malam mereka, Nabi Yusha ini jalan ke Baitil Maqdis, ke Palestina. Jadi ceritanya panjang, Bapak Ibu sekalian. Ketika Bani Israel dikeluarkan oleh Nabi Musa alaihissalam dari cengkaraman Firaun, dari Mesir dibawa, kemudian menyeberangi lautan, ada yang mengatakan lautnya laut mati, atau laut merah, menyeberangi lautan, kemudian tinggal di mana, di Gurun Sinai. Selama 40 tahun kemudian tinggal di Gurun Sinai. Mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam Palestina, ke dalam Palestina, akan tapi ada orang-orang munafik. Di antara siapa? Bani Israel yang tidak mau masuk ke dalam. Sehingga Allah secara umum menghukum mereka semua. 40 tahun mereka diharamkan masuk ke dalam Palestina. Sehingga 40 tahun mereka tinggal di Gurun Sinai. Setelah itu bahkan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam tidak sempat masuk ke dalam Palestina. Mereka sudah wafat. Kemudian tugasnya untuk melanjutkan, membimbing, mengambil Bani Israel masuk ke dalam Palestina, Ardal Muqaddasah, itu diberikan kepada Nabi Yusha alaihissalam. Perintah kepada Nabi Yusha apa? Bawa Bani Israel masuk ke Palestina sebelum matahari tenggelam. Ketika mau masuk, bertemu dengan musuh, berperang di sana. Lama perangnya. Sampai-sampai matahari sebentar lagi terbenam. Padahal suruhannya apa? Perintahnya apa? Nabi Yusha diperintahkan untuk membawa Bani Israel masuk ke dalam Palestina sebelum matahari terbenam. Maka tadi Nabi Yusha alaihissalam mengatakan kepada matahari, berhentilah kamu dari peredaranmu. Supaya apa? Sesuai dengan perintah Allah, Bani Israel masuk ke Palestina sebelum matahari terbenam.
Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kemudian di antara para nabi ada yang dikenal dengan nabi-nabi ulul azmi. Siapa? 5 nabi yang dijuluki dengan ulul azmi. Oke, susunan keutamanya sebagai berikut. Pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga Nabi Musa alaihissalam. Keempat Nabi Isa alaihissalam. Kelima Nabi Nuh alaihissalam. Di antara 25 nabi yang wajib diketahui namanya, ada 5 nabi yang dikenal dengan ulul azmi. Mereka memiliki kelebihan keutamaan di antara nabi-nabi yang lain. Sesuai urutannya adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi di antara para rasul. Ya, termasuk dalam Al-Ahzab dikatakan dalam satu ayat, wa idz akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka, darimu wahai Muhammad, Nabi Muhammad, wa min Nuhin, Nabi Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa. 5 nabi disebutkan di sini sebagai nabi-nabi ulul azmi. Baik. Tidak ada nabi dari 4 golongan. Tidak ada nabi dari 4 golongan. Pertama, perempuan. Dari sini kemudian diikhtilafkan. Ada Maryam, ada Asiyah, ada Hawa, ada Ummu Musa, ada Hajar, ada Sarah. Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Asiyah, Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Siti Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam. Ummu Musa, ibunya Nabi Musa. Siti Hajar dan Siti Sarah, dua-duanya istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini diperdebatkan. Ada yang mengatakan boleh kok nabi dari perempuan. Ya, kenapa? Karena dalam beberapa ayat justru Allah ngajak ngobrol kepada Maryam, kepada siapa? Asiyah, kepada Hawa, kepada Ummu Musa, kepada Hajar, kepada Sarah. Seakan-akan Allah memberikan wahyu juga kepada mereka. Sehingga ada yang mengatakan bahwa dari perempuan pun bisa jadi ada nabi. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa tidak ada nabi dari golongan perempuan. Yang kedua, tidak ada nabi dari hamba sahaya, tidak ada nabi dari orang gila, tidak ada nabi dari orang yang berperangai buruk. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Allah mengutus nabi kepada setiap umat. Surah An-Nahl ayat 36 Allah mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula." Dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, di dalam setiap umat. Mengutus apa? Rasulan, mengutus utusan. Jadi tidak bisa hanya terbatas Pak Bu. Meskipun 25 nabi yang disebutkan itu rata-rata diutusnya di Timur Tengah Bapak Ibu sekalian. Tapi apakah lantas itu bisa disimpulkan bahwa nabi itu hanya di Timur Tengah? Enggak. Bisa enggak di Jawa ada nabi? Bisa jadi. Bisa enggak di Afrika ada nabi? Bisa jadi. Kalau di Afrika ada orang, ada kaum, ada umat, maka berdasarkan ayat yang ini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah. Dan sungguh telah kami utus untuk setiap umat itu rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya karena tidak ada di dalam Al-Qur'an, maka kita tidak bisa dengan yakin memastikan dan mengimaninya. Surah Fatir ayat 24, "Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa im min ummatin." Tidak ada satu umat pun illa khala fiha nadhir, kecuali kami utus kepada mereka nadhir, seorang pemberi peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Surah Yunus 47, "Walikulli ummatin rasul." Dan untuk setiap umat ada seorang rasul. Artinya setiap umat, setiap golongan manusia, kaum itu sudah diutus kepada mereka rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk jadi hujjah. Kalau ada orang-orang yang tidak tersentuh dakwah, tidak ada rasul ke dalamnya, maka nanti di akhirat bisa mengelak. Ketika ditanya, "Kenapa kalian tidak beriman?" Orang tidak ada yang ngajak, tidak ada yang menceritakan. Maka kedatangan masing-masing daripada rasul ini untuk menutup hujjah. Dulu kan sudah diutus seorang rasul, kenapa kamu tidak beriman? Bapak Ibu sekalian, selanjutnya setiap nabi dan rasul mengemban satu misi yang sama. Apa? Tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Dan sungguh telah kami utus untuk setiap umat itu seorang rasul. Apa tugas mereka? Ani'budullaha, mengajak menyembah Allah, beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, menjauhi taghut. Kemudian surah Al-Anbiya 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidak ada
satu orang rasul pun yang kami utus kecuali kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan selainku, kata Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku. Misi tauhid ada pada setiap nabi, ada pada setiap rasul. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Kami telah memberikan syariat kepadamu, sesuatu yang telah kami berikan hal yang sama kepada Nabi Nuh alaihissalam. Apa itu? An aqimuddin wa la tatafarraqu. Sama. Misi setiap nabi, misi setiap rasul adalah tauhid, mengajak beribadah kepada Allah. Ada hal yang berbeda. Apa itu? Setiap rasul membawa syariat masing-masing sesuai dengan kebutuhan zamannya. Maka kata Allah dalam surah Al-Maidah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap rasul kami berikan syariat yang berbeda, kami berikan manhaj yang berbeda sesuai dengan kebutuhan zamannya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, zaman Nabi Adam, syariat yang dibutuhkan pada waktu itu diantaranya apa? Contoh, untuk menyambung kehidupan, maka ada syariat tentang pernikahan. Ilmu syariat pernikahan zaman Nabi Adam dengan Nabi setelahnya, bahkan dengan Nabi Muhammad SAW sangat berbeda. Waktu itu tidak ada kesempatan yang lain, tidak ada orang lain kecuali anak-anak daripada Nabi Adam dan Siti Hawa itu sendiri. Sehingga pada zaman itu boleh menikahi saudara kandung. Syariat yang berlakunya apa? Tidak boleh menikahi saudara kembar. Jadi Siti Hawa melahirkan, setiap melahirkan itu kembar, satu laki, satu perempuan. Syariat yang berlaku pada zaman itu apa? Boleh menikahi saudara kandung, tapi tidak boleh menikahi saudara kembar. Apakah itu berlaku sekarang? Enggak. Waktu itu dibutuhkannya seperti itu, sekarang semuanya udah banyak. Oke, sehingga itu dilarang untuk zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga syariat-syariat yang lain. Oke, ada hal-hal yang pada zaman itu berlaku, kemudian terakhir, pada akhirnya setelah diutus Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya, maka semua syariat sebelum Nabi Muhammad SAW digantikan, direvisi, disempurnakan dengan Al-Qur'anul Karim. Kenabian adalah pemberian Allah, tidak didapatkan dengan usaha. Jadi tidak ada orang yang beribadah terus-menerus karena ibadahnya kemudian dia mencapai derajat kenabian. Nggak ada. Tidak ada derajat kenabian yang digapai dengan usaha. Kenabian mahdhah milik Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenabian tidak bisa lepas dari seorang nabi, karena nabi ini juga sama, orang-orang yang dipilih oleh Allah bukan karena usaha didapatkannya, sehingga tidak ada istilah mantan nabi. Sekali jadi nabi, sampai kapanpun dia adalah seorang nabi. Tidak ada yang tadinya nabi kemudian jadi bukan nabi. Kalau istilah-istilah lain ada, contoh wali. Kesolehan seseorang didapatkan dari usaha dia. Ketika dia rajin ibadah, dia menjadi orang-orang yang saleh, dekat dengan Allah. Tapi apa itu menjamin? Enggak. Bisa jadi di akhiratnya dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kenabian enggak. Dipilih oleh Allah, sampai kapanpun mereka akan jadi nabi. Tidak ada mantan nabi. Termasuk nanti Bapak Ibu sekalian, Nabi Isa alaihissalam kan diangkat tuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhir zaman akan diturunkan kembali. Pertanyaannya, apakah diturunkan sebagai nabi atau bukan? Jawabannya, Nabi Isa alaihissalam tetap seorang nabi, karena kenabian tidak bisa lepas daripada seseorang. Tapi masalahnya apa? Nanti Nabi Isa alaihissalam tidak diturunkan dengan misi membawa syariahnya sendiri, tapi misinya apa? Untuk melengkapi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti Nabi Isa akan turun dengan membawa, menyempurnakan, mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam beberapa hadis dikatakan Nabi Isa alaihissalam turun, justru yang menjadi imam bukan Nabi Isa, tapi Imam Mahdi. Baik. Selanjutnya, tidak sah iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa beriman kepada nabi-nabi sebelumnya serta kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Kalau ada orang zaman sekarang yang ngaku, saya iman kepada Nabi Muhammad, tapi saya tidak beriman kepada nabi-nabi yang lainnya, na'udzubillah min dzalik. Tidak sah keimanan yang diakui kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa mengimani juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang diberikan kepada mereka. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu sekalian, tidak sah
iman kepada nabi-nabi sebelumnya tanpa beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Umat-umat terdahulu, umat Nabi Isa alaihissalam, umat Nabi Musa alaihissalam, dan umat nabi-nabi terdahulu, mereka tidak sah keimanannya kepada nabi mereka sendiri tanpa disertai dengan keimanan kepada nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu semua para nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, mereka mengemban misi yang sama. Apa itu? Musaddiqan lima baina yadayhi. Membenarkan syariat nabi sebelumnya. Setiap nabi memiliki tugas yang sama. Pertama, membenarkan syariat nabi-nabi sebelumnya. Yang kedua, memberikan kabar gembira tentang akan diutusnya nabi akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari literatur setiap agama, pasti di sana akan membahas sesosok orang yang nanti akan muncul di akhir zaman. Bahasanya beda-beda, Pak Bu. Mungkin dalam dalam Yahudi dan Nasrani hampir sama. Mereka sebutnya dengan Mesias. Orang yang dijanjikan nanti akan diutus. Semua yang diterangkan dalam kitab-kitab terdahulu, itulah yang menerangkan sebetulnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya 14 abad yang lalu Nabi Muhammad sudah diutus, tapi mereka sampai sekarang masih menunggu siapa kira-kira Mesias yang datang. Jadi tidak sah iman kepada nabi-nabi sebelumnya tanpa beriman kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kekhususan Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Nabi yang pertama diciptakan tapi paling akhir diutus. Penutup para nabi, tidak ada nabi yang diutus setelah beliau. Imamul Anbiya, pemimpin para nabi dan nabi paling utama. Syariatnya merevisi syariat nabi-nabi sebelumnya dan menjadi muhaimin. Apa itu? Penjaga, mewarisi dan menjadi saksi atas kitab para nabi sebelumnya. Syariat Nabi Muhammad akan bertahan, dan akan tetap relevan untuk setiap zaman sampai akhir hari kiamat. Nabi yang diutus untuk semua makhluk. Ini adalah kekhususan dan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan dari yang tadi, ada 25 nama-nama nabi yang termaktub dalam Al-Quran dan diyakini secara ijma' bahwa mereka adalah nabi. Artinya apa? Kita harus meyakini bahwa ada 25 nabi yang harus kita yakini per nama per nama. Kemudian ada nama-nama yang termaktub dalam Al-Quran tapi diikhtilafkan dalam hal kenabiannya. Zulkarnain, kemudian Luqman, Uzair, dan Tubba. Nabi yang kisahnya terdapat dalam Al-Quran akan tapi tidak disebutkan namanya. Nabi Khidir, Nabi Yusha. Kemudian nama Nabi yang disebutkan dalam hadis, Nabi Yusha, Nabi Sid alaihim salam. Kalau kita lihat secara sepintas Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam kurang lebih itu abad ke-59 sampai abad ke-50 sebelum Masehi. Jadi 5.000 tahun. 5.900 tahun sebelum Masehi. Punya anak. Banyak anaknya. Tapi ada anaknya yang menjadi seorang nabi, Nabi Syed. Kemudian punya anak Anushi. Kemudian Qinan, Mihlail, Yarid. Nabi Idris. Ini keturunan kesekian daripada Nabi Adam alaihissalam. Namanya yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu tahun 4.500 sebelum Masehi. Punya anak Matusyalih. Punya anak Lamak. Punya anak Nuh. Dari keturunan Nabi Adam juga semuanya. Maka diutus abad ke-40 sebelum Masehi, 4.000 tahun sebelum Masehi. Zaman Nabi Nuh kemudian nanti ada ada banjir bandang yang begitu besar luar biasa. Sehingga setelah Nabi Nuh tidak ada yang hidup kecuali dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dari sini para ulama mengatakan Nabi Adam, sebagaimana Nabi Adam adalah bapaknya manusia, Abul Bashar, maka begitu juga Nabi Nuh adalah bapaknya manusia. Karena tidak ada satu orang pun di dunia zaman ini kecuali dia adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya 4 anak. Ada Sam atau Sem, ada Ham, ada Yafith. Ada satu lagi, Kan'an. Yang tidak selamat. Kenapa? Tidak mau naik perahu. Kemudian tenggelam bersama orang-orang kafir. Maka seluruh umat manusia yang ada sekarang itu keturunan dari salah satu yang 3 ini. Sam, Ham, Yafith. Sam, kemudian keturunannya disebut Semit. Kalau Ham, Hamid. Kalau Yafet, Yafetik. Sem atau Semit, inilah yang kemudian melahirkan 3 agama Semitik yang besar. Semua nabi-nabi agama Semitik, dimulai dari Nabi Ibrahim nanti, itu semuanya dari keturunan Sam. Sem, sebutlah Semitik. Ada siapa saja? Sam memiliki anak namanya Aram. Dari keturunannya nanti ada Nabi Hud alaihissalam. 2500 sebelum Masehi. Kemudian ada Nabi Saleh dari Aram juga. Ini 2200 sebelum Masehi. Bapak Ibu sekalian,
Di gambar ini kalau garisnya merah seperti ini, artinya keturunan langsung. Nabi Syit anaknya Nabi Adam, punya anak Anushi, punya anak Qinan, punya anak Mihlal. Tapi kalau garisnya hijau putus-putus, artinya dari Aram sampai ke Nabi Hud alaihissalam itu ada beberapa generasi tapi disingkat. Dari Sam punya anak Arfahsyad, Salih, Abir, Falij, Ra'u, Saruj, Nahur, Tarah. Tarah ini memiliki anak Nabi Ibrahim alaihissalam 2000 sebelum Masehi. Okay. Tarah memiliki anak namanya Haran. Ini saudaranya Nabi Ibrahim. Haran punya anak namanya Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam 2000 tahun sebelum Masehi. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 anak. Anaknya banyak, Pak. Tapi yang menjadi Nabi 2. Maka yang disebutkan sini 2. Oke. Pertama Nabi Ismail alaihissalam 2000 sebelum Masehi. Yang kedua Nabi Ishak alaihissalam 1900 sebelum Masehi. Ya. Kemudian Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub abad ke-19 sebelum Masehi. Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Bapak Ibu sekalian, Yakub ini kan ada garis miring Israel. Yakub nama yang kita kenal. Tapi memiliki nama lain yaitu Israel. Israel itu kalau dalam bahasa Arab hamba Allah. Abdullah. Bahasa Ibraninya Israel. Ini adalah nama kedua atau julukan kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak. Di antaranya Nabi Yusuf. Ada Bunyamin. Ada 12 anak. Maka 12 anak keturunan Nabi Yakub ini yang kita kenal dengan Bani Israel. Apa artinya Bani? Bani itu artinya anak-anak. Bani Israel adalah anak-anaknya Israel. Siapa Israel? Nabi Yakub alaihissalam. Artinya ketika kita menyebutkan Bani Israel, maka itu adalah keturunan seorang nabi. Siapa? Keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ya, salah satu keturunannya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ishak punya anak Aish, Rum, Tawah, Amush. Ya, Aish ini kembaran daripada Nabi Yakub, tapi bukan seorang nabi. Kemudian ada Nabi Ayub di sini. Dari Nabi Ibrahim ada seorang anak yang namanya Madian. Kemudian dari sana kemudian ada keturunan yang namanya Nabi Shu'aib. Nabi Yakub punya anak Levi, Azar, Qahat, Imran. Imran punya anak namanya Nabi Musa alaihissalam. Saudaranya Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa, bedanya 3 tahun. Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa, bedanya 3 tahun. Nabi Ayub punya anak Zulkifli alaihissalam. Nabi Yakub punya anak Yahuda. Yahuda ini punya anak Daud. Daud punya anak Sulaiman alaihissalam. Harun alaihissalam punya anak Nabi Ilyas alaihissalam. Dari keturunan Harun alaihissalam juga Nabi Ilyas alaihissalam. Dari keturunan Yakub ada Bunyamin, Abu Matta, Yunus alaihissalam. Nabi Sulaiman dari keturunannya ada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria punya anak namanya Nabi Yahya. Dari Nabi Sulaiman nanti ada keturunan juga namanya Nabi Isa alaihissalam. Inilah silsilah para nabi dan rasul. Jadi yang disebut dengan Bani Israel itu tadi apa? Keturunan Nabi Ishak, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki nama lain Israel. Maka keturunan Nabi Yakub ada 12 keturunan namanya Bani Israel. Nanti nyambung Bapak Ibu antara keturunan Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Nabi Ismail keturunannya tidak ada yang menjadi nabi. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti nyambungnya di mana tadi? Di pembahasan Masjidil Aqsa insyaallah. Nah, Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail tadi kan? Dan Nabi Ishak dari Ismail ke Adnan itu ada beberapa garis keturunan. Kemudian ini riwayat yang pasti dari Rasulullah SAW sampai ke Adnan. Yang pasti Rasulullah SAW adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Hanya saja dari Adnan sampai Ismail itu tidak ada riwayat yang sahih, tidak ada riwayat yang pasti. Ini adalah garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat diutusnya para nabi itu kalau kita lihat dengan peta zaman sekarang ada beberapa negara. Arab Saudi, Irak, Syam. Di Syam itu ada ini Palestina, ada Yordania, ini ada Mesir. Ini adalah daerah-daerah di mana 25 nabi ini diutus. Di Mekah, ada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ketika diturunkan ada yang mengatakan di Sri Lanka. Kemudian nanti pada akhirnya datang ke Mekah, bertemu dengan Siti Hawa di mana? Bukit Arafah. Dan terakhir beliau wafat di mana? Di Mekah. Nabi Ismail alaihissalam di Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama di Mekah. Di Madain,
Madain tempatnya di sini, antara Madinah dengan Syam. Itu ada Nabi Saleh alaihissalam. Di Madian ada Nabi Syuaib alaihissalam. Okay. Madian ini adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam kabur. Dari mana? Dari sini. Okay. Dari Mesir, kabur dari kejaran Fir'aun setelah membunuh orang Kipti. Kemudian datang ke Madian ke sini. Okay. Kemudian menikah dengan dua putrinya Nabi Syuaib alaihissalam di sini. Kemudian di Ahqaf ada kaum Ad namanya, diutus Nabi Hud alaihissalam. Nah itu nabi-nabi yang diutus di Arab Saudi. Dengan peta zaman sekarang ya. Ada Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Ismail, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada Madian, Madain Salih, Hadramaut, ya, Madinah, Mekah. Ya, kemudian di mana? Di Babilonia ada Nabi Idris, Nabi Nuh alaihissalam. Di Ur, Irak ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan bukan di Ur tapi di Urfa. Urfa itu di Turki. Ya. Di Nainawa, Irak ada Nabi Yunus alaihissalam. Ya, inilah yang nabi-nabi diutus di Irak. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus. Ada Nainawa, ada Babilonia, ada kota Ur. Di Mesir ada Nabi Yusuf alaihissalam. Di Sinai ada Musa, Nabi Harun alaihissalam. Ada 3 orang nabi yang diutus di Mesir. Di Mesir dan Sinai. Kemudian di Lebanon ada Nabi Ilyas. Di Syam ada Nabi Zulkifli Ilyasa. Di Yordania ada Nabi Ayub. Di Palestina ada begitu banyak para nabi. Yang paling banyak secara tempat diutusnya adalah di Palestina. Ada Nabi Lut, ada Nabi Ishaq, ada Nabi Yaqub, ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Ini nabi-nabi yang diutus di Syam. Ada yang di Ba'labak, Lebanon, ada yang di Syam, ada di Palestina, ada yang di Yordania. Kemudian di antara para nabi ada yang diberikan suhuf. 10 suhuf Nabi Adam, 50 suhuf Nabi Syith, 30 suhuf Nabi Idris, 10 suhuf Nabi Ibrahim, Nabi Musa diberikan Taurat, Nabi Daud diberikan Zabur, Nabi Isa diberikan Injil, Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini adalah julukan para nabi. Nabi Adam Safiyullah, Nabi Nuh Najiyullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Yaqub Israel, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah. Ini nabi-nabi ulul azmi yang tadi. Berdasarkan urutan diutusnya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah secara ringkasnya tentang para nabi dan rasul, apa yang harus kita imani, sekaligus sedikit daripada tadi silsilah di antara mereka. Insyaallah nanti akan nyambung di pembahasan Masjidil Aqsa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.